气术，祝你开脉修道。 Setelah berhasil membuka kunci ruang rahasia keluarga Zuo, kini Yuan memasuki alam tersebut dan bertemu dengan seorang wanita yang telah menunggunya. 这位小姐姐，不知此地是何处？ Jelas saja Yuan tidak mau ada masalah dengan wanita ini. Dia pun langsung saja menjelaskan kenapa dia ada di tempat ini. Bahkan dia pun mengenalkan nama dirinya kepada wanita ini. Tidak ada perbincangan apapun yang terucap dari mulut wanita ini. Dia hanya bergumam dalam hatinya bahwa benar apa yang dikatakan kakek Hei kepada dirinya, bahwa di pulau ini ada manusia. Padahal jelas saja Yuan baru datang ke tempat ini. Wanita ini pun memanggil hewan peliharaannya yang bernama Tuntun untuk pergi dari tempat ini, sambil mengatakan kepada Yuan, jika ingin mendapatkan kesempatan besar itu, maka ikuti aku, kata wanita ini. Sontak itu membuat kaget Yuan yang melihat hewan peliharaannya datang tiba-tiba dari semak-semak dan bertingkah sangat lucu dan menggemaskan. Tanpa basa-basi lagi, Yuan pun bergegas mengikuti wanita ini. Singkat cerita, Yuan dan wanita ini sudah ada di tempat kediaman kakek Hei. Yuan pun bertemu dengan seorang yang lumayan tua berambut ubahan dan duduk di kursi. Dia adalah kakek Hei alias Chang Yuan. Kedatangan Yuan disambut dengan penglihatan sang kakek kepada Yuan bahwa dia telah mengetahui apa yang telah diderita oleh Yuan selama ini. Kakek Hei mengatakan bahwa Yuan adalah seorang anak dengan keberuntungan naga suci. Namun sayang sekali keberuntungan naga suci tersebut direnggut. Bukan hanya itu saja, anak ini telah ditanami dalam tubuhnya dengan racun naga. Mendengar hal itu, Yuan merasa takjub akan kemampuan dari orang yang ada di hadapannya ini. Dia pun langsung saja memberi hormat terhadap kakek Hei dengan mengenalkan diri serta meminta untuk membantunya mengembalikan 8 meridian yang tidak muncul dalam tubuhnya. Awalnya kakek Hei tidak mau membantu. Namun karena Yuan bersikeras dan percaya ini adalah takdir, maka mau tidak mau kakek Hei membantu Yuan. Kakek Hei mencoba menggertak dengan menyeret Yuan ke hadapannya dengan sorotan dan tatapan yang sangat ngeri-ngeri sedap. Namun dia tidak menyangka Yuan tidak kelihatan gugup sedikit pun. Jadi ujian pengenalan Yuan lulus dan langsung kakek Hei akan membantunya. Dengan syarat bahwa Yuan harus berjanji kepada sang kakek untuk membawa pergi Yao Yao dari pulau ini dan melindunginya. Mendengar itu Yao Yao kaget, namun dijelaskan lagi oleh sang kakek bahwa kakek Hei harus pergi sebentar karena ada urusan yang penting. Sang kakek tidak bisa tinggal bersama Yao Yao. Yao Yao merasa sedih karena tidak ingin jauh dari sang kakek yang telah merawat dan menjaganya selama ini. Dia belum percaya bahwa bocah yang ada di hadapannya ini bisa melindunginya. Namun sang kakek meyakini bahwa bocah ini memiliki masa depan yang menakjubkan. Sang kakek lalu bertanya kepada Yuan, apakah siap menjaga Yao Yao? Mendengar pertanyaan kakek Hei, Yuan sontak melihat dirinya yang sekarang masih lemah. Namun dia memiliki tekad yang kuat. Dia percaya suatu saat kekuatannya pulih kembali. Jadi dia berjanji akan melindungi Yao Yao sampai darah penghabisan. Mendengar itu kakek Hei merasa lega dan langsung menggerakkan jarinya. Lalu Yuan terperosok ke dalam ilusi kakek Hei. Dia terjatuh ke dasar ilusi di mana Yuan belum pernah memasukinya. Ketika Yuan berjalan-jalan melihat situasi dan kondisi, tiba-tiba dia dikagetkan oleh seseorang monster yang menyerang Yuan. Untungnya Yuan sigap dan langsung menghindar. Dia pun langsung membalas serangannya dan menghempaskan monster itu. Setelah melakukan serangan balasan, Yuan merasa aneh akan hal yang dirasakan dalam jiwanya. Namun dia tidak menghiraukannya karena monster itu muncul kembali lebih banyak lagi. Dia terus diserang sampai Yuan mengeluarkan pola kulit besi untuk melindungi dirinya.
Semakin lama semakin banyak monster yang bermunculan, sekaligus semakin aneh apa yang dirasakan oleh dirinya. Seperti terkikisnya meridian yang ia miliki. Mau tidak mau dia harus mengeluarkan kekuatan yang ia punya untuk membalas serangan monster itu. Sontak serangan itu membuat Yuan mengalami hal aneh dan ia sempat tidak sadarkan diri. Yang ia ingat hanya sang ayah, sang ibu, dan sang pengkhianat. Akhirnya Yuan pun tersadar kembali dan ia bangkit dari apa yang selama ini menjadi masalah dalam tubuhnya. Dengan kekuatan semangat dan tekad yang membara, rantai yang mengikat meridiannya pun terlepas. Dan akhirnya Yuan pun terbangun dari ilusi kakek itu. Kakek He itu menanyakan bagaimana tubuhmu sekarang. Sontak Yuan mencoba merasakan tubuhnya dan ia pun kaget. Ternyata 8 meridian Yuan telah muncul. Sontak ia pun riang gembira. Sang kakek menjelaskan kembali tentang kekuatan meridian Yuan itu, bahwasanya satu-satunya cara untuk menghidupkan meridian adalah dengan membunuh dirimu sendiri. Dengan kata lain, jika tidak dapat mengaktifkan 8 meridian untuk melindungi tubuh pada saat-saat terakhir, maka Yuan dipastikan sudah mati. Mendengar penjelasan sang kakek itu, Yuan pun bukannya takut, ia malah bertekad bahwa selama bisa membuka meridian dan berlatih tidak peduli resiko apapun yang dia akan hadapi, Yuan akan mencoba yang terbaik. Sontak sang kakek takjub akan tekad dan semangat anak kecil yang satu ini, dan dia pun menjadi lebih tenang. Namun sang kakek memberitahu bahwa 8 meridian milik Yuan hanya muncul sebentar dan sekarang telah tertutup lagi. Sekali lagi penjelasan sang kakek itu tidak membuat surut semangat dari Yuan. Dia selalu ada harapan untuk kedepannya. Bahkan sekarang Yao Yao memberi semangat kepada Yuan bahwa dia juga tidak bisa menggunakan Genesis Ki karena alasan tertentu. Bahkan dia dilarang oleh sang kakek untuk menggunakannya. Agak sedikit lega apa yang Yuan rasakan, namun dia agak sedikit ragu akan kepantasan Yuan untuk melindungi Yao Yao. Jadi dia ingin terlebih dahulu untuk berlatih. Jadi Yuan meminta sang kakek untuk melatihnya terlebih dahulu, lalu mempantaskan untuk bisa melindungi Yao Yao. Ya, perkataan Yuan ada benarnya. Jangan sampai Yuan yang harus melindungi Yao Yao, itu malah Yao Yao yang melindungi Yuan. Kebalik. Namun masalahnya, sang kakek tidak mengajarkan metode miliknya kepada orang luar. Mendengar hal itu, sontak saja Yuan bersujud dan meminta Yuan dijadikan murid dan sang kakek sudi menjadi gurunya. Dan pada akhirnya Yuan menjadi murid kakek He. Yuan pun langsung diajarkan berlatih oleh kakek He metode pernapasan naga dan jalan pola Genesis. Selanjutnya Yuan diajari teknik pembentukan jiwa. Sekaligus Yuan diberi hadiah oleh kakek He, yaitu kuas Genesis yang bernama pena Tian Yuan. Pena ini pernah menjadi senjata prajurit Saint Genesis tingkat tertinggi. Yuan pun berterima kasih kepada gurunya, namun dia belum tahu nama dari gurunya ini. Lalu kakek He memberitahu bahwa dia bernama Chang Yuan. Bukan itu saja, sang guru memberitahu bahwa Yuan memiliki 2 senior dan semoga mereka bisa bertemu di kemudian hari. Sebelum berpisah, kakek He memberikan hadiah kepada Yao Yao berupa liontin giok. Sekaligus sebagai simbol jika gioknya terbakar, itu tandanya Yao Yao dalam bahaya alias mereka menemukanmu. Mendengar itu sontak Yao Yao bertanya, mereka siapa? Mengapa mencariku? Tapi pertanyaannya tidak kakek gubris. Dia langsung saja memberikan pesan kepada Yuan untuk jangan biarkan Yao Yao membuka segelnya dan menggunakan Genesis Ki-nya. Jika tidak, maka akan menimbulkan bencana. Mendengar pesan gurunya, Yuan langsung mengerti dan paham apa yang disampaikan. Bahwa di balik larangan untuk tidak menggunakan Genesis Ki, ada hal yang mengerikan akan terjadi. Yuan pun tidak sungkan-sungkan untuk meyakini sang guru akan pesannya. Dia berjanji tidak akan mengecewakannya. Namun Yuan kaget mendengar gurunya meminta Yuan dan Yao Yao pergi sekarang. Secepat itu mereka berpisah dengan sang guru. Ada apa gerangan? Ada hal yang guru rahasiakan?
Entahlah, yang jelas mereka berdua, Yuan dan Yao Yao, pergi dari tempat itu. 周元， Setelah Yuan dan Yao Yao pergi, tiba-tiba suasana mencekam dan kakek Hei mengetahui kedatangannya. 堂堂黑帝，却像老鼠一般。 Dan ternyata mereka adalah para pemburu Yao Yao. Terjawab sudah kenapa Yao Yao dititipkan kepada Yuan, karena Yao Yao sedang diburu oleh mereka yang menginginkannya. Benar saja, ketiga dewa asing tersebut muncul dan meminta kakek Hei menyerahkan Yao Yao. Kalau tidak, maka tempat ini menjadi alamat terakhir bagi sang kakek. Namun dengan edannya sang kakek Hei OP parah, dia mengeluarkan kekuatan dahsyatnya. Terjadilah pertempuran yang maha gila. Meski lawannya tiga dewa, kekuatannya pun ngeri-ngeri, tapi bukan main. Sang kakek bisa mengimbanginya. Bahkan meskipun digabungkan kekuatan lawan, sang kakek hanya dengan satu jari saja dia keluarkan. Duar! Terjadi tabrakan adu kekuatan yang super dahsyat. Sekarang Xin berpindah ke tempat aula ruang rahasia Kekaisaran Zhou. Yuan dan Yao Yao sudah mendarat. Namun Yao Yao mengkhawatirkan sang kakek Hei. Tapi Yuan menenangkannya dan percaya sang guru orang yang sangat kuat. Ya, tetap saja Yao Yao akan memeriksanya suatu saat nanti. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka dia akan membalaskan dendamnya sang kakek. 元儿，你到哪里去了？来，远儿，你刚疏通八脉，多吃